Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Allah melalui kebaktian minggu kita pada hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita bernyanyi melalui kidung jemaat, memuji Tuhan dipandu oleh song leader kita. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, suci, Kau kudus tersungguh di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi saudara kami yang baru pertama beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Kehadiran saudara menambah sukacita bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah kita, kami informasi bahwa warta jemaat tentang perjalanan pelayanan gereja dan rencana pelayanan ke depan dapat kita baca di WA Group yang sudah di-share oleh majelis gereja kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini dinamakan Minggu Jubilate, minggu yang mengajak kita untuk bersorak atas kemenangan Yesus, di mana Dia telah bangkit. Minggu yang mengarahkan kita untuk bersyukur, karena Dia telah membebaskan kita dari pergumulan hidup. Pembebasan yang Tuhan berikan bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membebaskan kita. Soraklah, haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri semua. Sambil kita menghantarkan jemaat Tuhan ke mimbar, kita sama-sama bernyanyi semua melalui nyanyian kita dipandu oleh song leader.
seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, di dalam nama Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan pergumulan hidup, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong dan menghibur manusia, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bersorak-sorailah bagi Tuhan,
hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan pujian. Bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan Jemaat kami persilahkan duduk. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, seperti Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan mengantarkan mereka ke tanah perjanjian, Tuhan telah lebih dulu merancangkan keselamatan bagi manusia, bahkan sebelum manusia memintanya. Sungguh alangkah baiknya Engkau ya Allah. Kami merasakan pertolongan-Mu di dalam kelemahan kami. Andaikan Allah mengarahkan pandangannya kepada kita yang dikasihinya, kehidupan yang bagaimanakah yang didapatinya? Mari kita saat teduh.
Saat teduh selesai, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku seringkali kami tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup, karena kami melupakan janji dan kasih setia-Mu, dan kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita memohon kasih Tuhan melalui nyanyian. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janji Tuhan yang meneguhkan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita memuji Tuhan atas karunia-Nya yang telah membebaskan kita dengan bernyanyi.
Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, ku kagumkan cinta-Mu, ku kagumkan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat kami persilahkan duduk. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan pada saat ini.
ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Terimalah semuanya ya Bapa, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita dalam hidup kami. Pada minggu ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya dalam minggu Jubilat ini kami mampu bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu di setiap kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan memampukan kami untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memberkati hamba-Mu, yang memberkati anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu itu bisa kami terima, bisa kami mengerti dan bisa kami pahami. Sehingga Roh-Mu yang kudus yang akan mengajari kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita dalam minggu ini terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-36. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tema kita pada minggu ini, dalam minggu Jubilate, bersoraklah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Adi bahasa Karauna, ersuraklah meriah ia depan Tuhan. Bersoraklah dengan sukacita. Bersoraklah dengan sukacita. Apakah memang kita mampu bersorak, bersukacita di setiap saat di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan. Bagaimana nanti dalam kitab Tawarik ini kita bisa belajar dari bangsa Israel. Bagaimana sorak-sorai mereka, puji-pujian kepada Tuhan dalam hal apa saja. Dan bagaimana sorak-sorai yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang firman Tuhan, dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36, kalau kita baca mulai dari pasal 16 ayat yang ke-7, sebenarnya ini adalah nyanyian yang disuruh oleh Daud bagi Asyaf. Puji-pujian yang disuruh oleh Daud bagi Asyaf dan saudara-saudaranya kaum Lewi. Dalam rangka apa? Daud memberikan sebuah tugas bagi mereka agar menciptakan sebuah lagu, menciptakan sebuah pujian. Karena apa? Karena ada latar belakang yang pada saat itu Daud mau momen itu begitu spesial. Apa itu? Mekab peti perpadanan. Peti perpadanan ibadah Daud dari Gibeon ke Yerusalem. Kalau kita ketahui peti perpadanan merupakan sebuah
benda yang sangat sakral bagi orang Israel. Yang sangat sakral, yang sangat dihormati, yang sangat dihargai. Kenapa? Kita kan peti perpadanan nenda. Mekap isina 2 loh batu. 2 loh batu mekap 2 firman Tuhan yang ditulis. Firman Tuhan yang ditulis dalam 2 loh batu. Dan itu ditempatkan di dalamnya. Maka uga dibaca dukerbes kitab Keluaran. Bagaimana proses pembuatan. Silakokan guna ingan peti perpadanan nenda begitu luar biasa. Karena apa? Ibas peti perpadanan nenda melit 2 teologia ibangun. Si pertama mekap. Peti perpadanan adalah simbol kehadiran Tuhan. Simbol kehadiran Tuhan. Maka adibaba peti perpadanan nahdai artinya Tuhan tetap berada di sana. Maka kala Israel mulai bes padang gurun sampai dengan kerajaan Daud, sampai dengan kerajaan Salomo, enda tetap lid peti perpadanan. Bayangkan dulu, ratusan tahun. Karena apa? Di sanalah simbol kehadiran Tuhan. Sebelum itu digantikan, dibangun oleh Raja Salomo rumah pertoton. Maka ingatna peti perpadanan daibas kemah suci. Maka si pertama adalah simbol kehadiran Tuhan. Maka arah pengerti nenda peti perpadanan enda ngajari sebangsa Israel. Ketika mereka masih menghormati, menghargai, mereka akan mengetahui Allah masih berada di sana. Maka si peduakan latar jeng simbol kehadiran Tuhan. Ternyata peti perpadanan enda si peduakan mekap itu merupakan sebuah benda yang merupakan kayak ngatakan tradisi yang tidak tertulis. Jadi dinggo idah kalak saja peti perpadanan maka akan banyak sekali cerita-cerita iman yang akan mereka ingat bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Di sini pemana begitu Yosua dan bangsa Israel masuk tanah Kanaan, pertama kali pujian si pesahkan bangsa Israel alu bapa peti perpadanan mekap mereka mengelilingi tembok Jericho. Maka babana peti perpadanan embusna trompet rende ia tanpa peperangan mereka menang. Maka peti perpadanan adalah cerita iman. Di samping itu simbol kehadiran Tuhan, ada begitu banyak cerita iman di dalamnya. Begitu di sini dah umpamana bas kitab hakim-hakim umpamana. Ketika irebut peti perpadanan bas kalak Filistin, babana kuinganna, maka kerina kalak silit jandai, sakit ras mate. Maka dungna ulih kena. Maka cerita iman di balik peti perpadanan sehkal buena. Maka si penting nakal maka kai si katakan Daud beswari enda arah kitab kronika tapi kitab tawarik enda maka kenapa peti perpadanan enda tabut perjanjian enda ipindahkan Daud ibas Gibeon nari ke Yerusalem. Enda merupakan peristiwa penting. Kita kan tabut perjanjian tapi peti perpadanan enda adalah simbol pemersatu bangsa. Maka ibuatna Gibeon nari babana ku Yerusalem sekaligus mendeklarasikan Yerusalem adalah ibu kota Israel Raya. Ibu kota Israel Raya. Maka kerina bangsa ngejap kenca mereka disatukan dalam sebuah tempat. Penyembahanna, hubungan emosionalna, raskrina kegeluhanna. Dan Tuhan hadir di sana. Ijem benar-benarna kota Sion. Enda ngatakan sakepekan besuari enda kita belajar konteks tawarik enda. Peti perpadanan iangkat ras mengingatkan sejarah bangsa Israel ngoi pasu-pasu di bata mulai nainari digundari menjadi bangsa yang besar. Karena Allah selalu hadir dan cerita iman itu selalu dibangun
dalam kehidupan mereka. Maka isuruh Daud Asap dan senina-senina kaum Lewi menciptakan sebuah lagu untuk prosesi pengangkatan peti perpadanan enda. Enda mau konteks nabas kitab Tawarik 16 ayat pitu kari ayat 36. Maka kekelangan ni Tuhan peti perpadanan enda, tabut perjanjian enda tahun 586 sebelum Masehi. Ketika kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menghancurkan rumah pertoton. Maka tutungna kerina alat-alat rumah pertoton dai, babana kerina si berkaitan ras emas. Ijeda benaina peti perpadanan ne. Maka melalui penafsir mungkin di daerah Ethiopia nina bersebana mungkin penafsiran. Tapi Alkitab mengatakan itu hilang ketika diserang oleh Raja Nebukadnezar. Tapi siateta engkai maka penting kel teks enda yang katkan Daud bersuara daman banta. Ternyata memang satu-satunya yang diajarkan Daud bagi bangsa Israel berpaksa sadai mekap, jangan pernah lupa Allah itu akan tetap hadir. Bagi cerita-cerita iman itu akan tetap ada ketika bangsa ini terus memberikan nyanyian pujian. Makan den endang ingatkan saya karena sejarah pentingnya, momen yang cukup penting man bangsa Israel. Maka di sini jenda luar biasa si tuhuna momentume. Ada si baca bas pasal 15 ayatnya yang ke-28 ijenda diceritakan uga suasana bas pak sasadai. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Suasana yang begitu luar biasa. Puji-pujian bangsa sorak-sore diiringi oleh musik gambus kulcapi rebana residebana negrina. Artinya ada pesta yang begitu luar biasa. Maka nina temata baswarenda bersoraklah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengingat sejarah iman kita dalam hidup kita. Bagaimana Allah telah memberkati, menyelamatkan, melindungi, memelihara. Maka sekaligus arah pujian nenda diceritakan bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Maka intina baswarenda, engkai maka harus rende, engkai maka harus muji di bata. Ternyata dalam konteks ini dikatakan nyanyian pujian sorak sore akan membuat Allah tetap hadir dalam hidup kita. Begitu cerita-cerita iman bas kegeluhenta arah den banci iwakili. Maka kekelangan di Tuhan temata bas minggu jubilati enda bersoraklah memuji Tuhan resideban negrina. Maka penting enda. Maka kaya artinya daman banta artinya maka lit piga hal. Si pertama lebih skala musisi gereja anta John Handel mengatakan maka nina ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, ketika kita bernyanyi bersorak-sorai ke hadapan Tuhan, ternyata tidak hanya mempermuliakan nama Tuhan, tidak hanya membuat suasana begitu meriah resideban negrina. Ternyata ketika dia meneliti ada beberapa dampak daripada nyanyian pujian itu kepada Tuhan. 5 nina. Si pertama lebih megap. Ternyata ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, itu mempertajam pikiran kita, mempertajam ingatan kita. Ketika ada seseorang yang mengucapkan sesuatu, mungkin kita akan lupa. Ketika ada sesuatu momen yang kita jalani dalam hidup kita, kita akan lupa. Tetapi ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, maka itu secara otomatis akan mengangkat memori itu dalam hidup kita. Maka nyanyian pujian itu akan mempertajam pikiran kita. Ternyata kaini nandai bas kitab Tawarik enda. Mengapa Daud menyuruh bangsa ini untuk bernyanyi memuji Tuhan? Karena itu akan mengingat kembali tentang sejarah iman mereka.
mengingat kembali tentang penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Maka bernyanyi memuji Tuhan akan mempertajam ingatan kita. Akan mempertajam ingatan kita. Maka kekalangan Tuhan, ibas rendai saja kita, lihat lagu kesukaan ta, tanpa kita sadari itu akan mengembalikan kita kepada ingatan-ingatan kita tentang sebuah peristiwa. Aku lihat sada lagu pertama kelkundekan lagu GBK beda. Mekap kitab denden nomor 207. Hiuru Golgota. Ku ingat momen sada mekap sada sejarah iman bas kegeluhan kami. Nande si gelgel mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Lagu itu ternyata dipakai oleh almarhum pendeta Dulang Handai Sembering Mergana, Pendeta Agustinus. Memberenda sinotoken nande si mengangkatkan ia berkuasa gelap nari. Maka ku ingat kasa kundari iuruk Golgota. Aku langsung mengingat ada sebuah momen yang begitu sakral dalam hidupku. Nande iselamatkan ibas kuasa gelap nari. Dengan doa, dengan harapan. Maka mempertajam pikiran kita. Ingatan-ingatan kita akan kembali segar. Oh ternyata ada pernah Tuhan memelihara, pernah memberkati, pernah menyelamatkan. Tapi kang ila guenda arban samusiteta begaya. Elit kang dekam di kangka mamreta. Surat si kirim kendo enggo seman bangku nina ingat namis mantan rondong narjabu sakit begaya kecewa rasida banagri. Maka hati-hati, ternyata lagu itu, pujian itu mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa, tapi peristiwa ekai banci jadi pahit, banci manis, tapi nina Tuhan baswarinda membantah. Sama seperti Daud, bernyanyilah, bersoraklah kepada Tuhan. Karena dengan nyanyian itu kita akan mengingat bagaimana Tuhan menyertai di padang gurun. Bagaimana Tuhan menyertai kita pada waktu kita sebelum memiliki sebuah identitas di tanah Kanaan ini. Uga dibata nyelamatkan kita reside banagri. Maka dibacaan dubes tawari kena dai pasal pitu. Uga dibata jenurikan sa arah denden asap dai. Bagaimana Allah memelihara hidup kita. Maka mempertajam pikiran. Si peduakan ternyata nyanyian itu meningkatkan kreativitas. Karena dengan bernyanyi ada semangat, ada gairah. Adinan dunde jendandai pasal 15 ayatna pe-20 siwakan. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Maka tanpa kita sadari, ketika pujian itu ada dalam hidup kita, maka itu akan meningkatkan kreativitas. Ada semangat, ada gairah. Adinan di Daud jenda, dia seorang raja. Ikatakan jenda maka nina, Daud melompat-lompat, menari-nari. Bayangkan dumine, ada sekolah raja kapdu banci kak du buge dan du gua makeup du rakyat jelate dekam gua luar biasa artinya memang nyanyian itu kan meningkatkan kreativitas kita karena dengan bernyanyi ada gairah yang akan mempengaruhi hidup kita. Maka kulit piga-piga gereja anta GBK si pernah kuidah contoh ibatam jah setengah jam upi dengan ibadah liturgi yang dipakai khusus dipakai untuk pujian penyembahan. Mau kelit meriah harus dia benar. Mau kekepekan gue sentuh fisik neda, gue segar si dia benar. Bagikan kata di bahata pelep itu stena. Gaya, gue hilang ngantuk-ngantuk nang gulit hilang beban-beban na, gulit semangat nang gulit gairah na. Maka benarkan kebatin gaya. Maka tak perlu kang yang dapat si contoh. 12 minggu pertama lagi ya. Ada waktu yang disiapkan untuk nyanyian pujian Resida Banagri.
meningkatkan kreativitas bagaimana akan membuat kita semangat dan gairah. Apalagi lagu-lagu kesukaan tandaikan bas gereja indah, semangat kita begitu. Semangat kita, lagu-lagu kesukaan. Maka lit keri gairah ta begitu. Maka lagu kesukaan itu entah pujian-pujian indah akan meningkatkan semangat dan gairah kita terlebih-lebih. Ibas kita nembah muji di bahata. Maka si petelukan. Bernyanyi itu akan membuat fisik kita, tubuh kita menjadi sehat. Pujian yang kita berikan kepada Tuhan akan mempengaruhi kualitas kesehatan fisik kita. Kita bisa lihat pengalaman Raja Saul. Raja loh. Dia mengidap sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh berbagai-bagai tabib, dokter. Nah di Raja Kaplu. Gua gima tim medis ini luar biasa nih. Uga apa tim medis entah tim kesehatan si kelewati pasti luar biasa. Mereka sudah dipengaruhi oleh banyak-banyak ilmu-ilmu obat-obatan resi deban negeri. Tapi engkai kap maka Saul lah sehat-sehat. Tapi dungna reh Daud dia memetik kecapinya, dia bernyanyi. Akhirnya Saul sehat. Kaikap deh. Ternyata memang tanpa kita sadari pujian penyembahan itu akan menyehatkan fisik kita. Adinan do bang saya kala Israel umpamana engkai kap du maka ikatakan jeda bersorak-sorak rasi deban negeri karena itu tanpa disadari memang itu akan membuat hidup mereka menjadi sehat. Maka adisinan ibas konteks senda bernyanyi itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat, fisik kita menjadi kuat. Maka engkai maka rendai harus bersorak memuji Tuhan karena itu dampaknya juga bagi kita. Lihat salah sada penelitian Iban skala musisi Elmanik. Maka bana dua ruangan. Sada ruangan nenda lit bunga suwana. Ruangan sadeda pilih ka bunga suwana. Ruangan sebelah kanan itu selalu diperdengarkan lagu-lagu pujian, lagu-lagu yang merdu begitu. Sedangkan sebelah nari kai pilang. Bahkan kalau suara kalau rubat bagi surban aja. Suara-suara isak-isak begitu. Ternyata ketika diteliti beberapa waktu kemudian ada perbedaan yang sangat signifikan. Bunga silit sebelah kanan neda lebih sehat, lebih segar. Sedangkan bunga sebelah kiri cenderung tidak berkembang. Maka nandu peternakan dari si sapi susu ya. Lalu diperdengarkan musik-musik klasik. Musik-musik klasik. Kenapa? Karena itu akan menenangkan pikiran mereka, menyehatkan tubuh mereka sehingga banyak memproduksi susu. Maka kita bas musim-musim COVID-19 nenda. Mari, si bagikan lagu-lagu si menenangkan, meneduhkan kita. Bagikan lagu-lagu si betul-betul membuat tubuh kita segar baginya. Tubuh kita segar. Maka kainina Tuhan baswarendaman banta. Bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan. Karena itu juga berdampak bagi tubuh kita. Si pempatkan kepekan Nina John Handel. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan tanpa kita sadari itu akan mempengaruhi perilaku kita ke arah yang lebih baik. Mengubahkan karakter kita. Mengubahkan karakter kita. Artinya tanpa kita sadari sebenarnya dengan bernyanyi bersorak memuji Tuhan. Rendeng ngatakan bujur mandi bata. Itu akan mempengaruhi perilaku kita. Itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Maka pergerematkan du pagi ibas kitab perjanjian lama. Maka bagi bangsa tading kena peribadahan, maka mereka akan cenderung berbuat dosa. Bagi umat elane rendai muji di bata, maka bangsa hidup dalam ketertekanan. Kepikiran pujian itu akan mempengaruhi perilaku hidup kita. Pujian itu, nyanyian itu akan mengubahkan mental kita.
Aku lihat ngemerenda pengalamanku sada masuk-masuk aku GBKP Lubuk Dalam. GBKP Lubuk Dalam. Aku sangat ada semimbar lead pujian penyembahan bas Murianari. Sederhana kalau ngandai alat musik nape gitar saja ngenca, gitar saja. Kencaran dai Muriandai, kunen arah sudut sebelah kanan, arah belakang. Li sekala pernah dan ngandung ya. Ngandung kali. Kailah makanya ngandung dek begitu. Kepekan hayati na kelagu andai begitu. Dungna mengubahkan mentalna, pola pikirna, perilakunya. Sederhana ke laguna. Dekune pagi regia jadi la bagi ukur tan erpengarapan dengan nernalam laman di bata. Laguna de banci keren dubes YouTube. Tapi yang ngatakan kenca kusungkun salah sada pertuana. Gua maka ngandung de bibi handara pudiniku. Sangat narayong budaya jabuna pendeta. Oh, teku bagai. Surungnya siram lang. Maka pujian itu akan mempengaruhi perilaku kita. Maka Nina John Handel si pelimahakan. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan akan membuat hidup kita lebih dinamis, lebih harmonis. Karena apa? Dalam pujian itu kita diajari untuk menerima banyak hal. Nada-nada yang berbeda. Pujian-pujian sangat kaya. Dan itu akan mempengaruhi untuk hidup dalam keharmonisan. Maka tanpa kita sadari, rendai kita bagai. Ngajari saya kita ngangkai teman tangan dai. Contoh bas gereja anda saja puan rendai kita. Megang sesekap soranta. Mis ngasih pesusur. Aku kasih megang neda teta. Atau rendai kita lah kasih bagi soranta. Gua maka. Iya bagi aku lang tidak. Maka anda kepikir itu diajari harmoni. Berbeda kita satu dengan yang lain. Tapi kita saling menikmati bagaimana. Maka dinandu bangsa Israel bagaimana. Bagaimana kuatnya kaum Lewi. Mengajarkan tentang harmoni sebuah lagu. Sehingga mereka bisa bersahabat dengan alam. Bersahabat dengan sesama. Bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan diri sendiri. Pujian nih. Maka bas kitab Tawarik henda. Ibas momen si pentingnya dandai. Ternyata ada juga pendidikan bagaimana mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Maka dan gua ngesindekan Nina John Handel. Dan sindekan kita si pertama maka si membangun hubungan ras di bata. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 36 bagian dari khotbah tenda. Pujian yang disuruh Daud untuk diciptakan oleh Asyaf dan saudara-saudaranya kaum Lewi. Maka pujian si banci bangsa enda terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang intim dengan Tuhan. Arah pujian enda terjalin hubungan naras di bata seulina. Uga di bata milih ia. Uga di bata memelihara ia. Uga di bata nahkan pertolongan man bana. Uga di bata masu-masu bangsa makan den sebagai ngaman den kan man bas kegeluhan ta. Aku luar biasa kuakap pendeta SP lead ada tiap kerabuan rusur serna lagu-lagu rohani bas grup-grup ta. Aku kunikmati ke lagu-lagu sadana. So enggak iba situasi-situasi gulari. Lagu-lagu itu yang perlu kita dengarkan adalah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Maka aku nikmati ke lagu anda. Baca 3-4 kali usurku putar. Sangat menenangkan. Sangat menenangkan. Maka pujian-pujian. Ibas suarinda. Pujian bas keluarga Bapak Elkana sebayang pemana. Sebagaikan merupakan sebuah kusungkun Mama Elkana. Kayak maka lagu sadai pilih kena dek ningku. Tersentuh aja aku dengan lagu ini dengan situasi bangsa kita pendetanya. Yakin aku pujian itu yang dinyanyikan akan membuat
kita dekat dengan Tuhan. Minggu sireh, lihat pujian Moria, Rumbun. Sabarkah kita ni Mesa? Sabar kita ni Mesa. Dapat membuat hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Makan denden si guangen dan denden sirban sa memang kita deher rembak keras di badan. Maka benakan. Bagenda musim-musim COVID-19 kita dirumahkan semua. Coba di keluarga masing-masing coba. Melalakal talenta-talenta idah kami basurungkun nenda. Keluarga-keluarga yang betul diberlengkapi oleh Tuhan dengan talenta bernyanyi, bermusik. Benakan. Atau sekarang ini lagi tren virtual song. Uga ia sada-sada grup rende ia ibagina per part begitu. Tak benakan keriba sektor-sektor. Benakan di keluarga-keluarga. Dan share. Kelar rembakna kita res Tuhan. Maka kokap beswarenda sangat kontekstual kalau kata di batenda. Arah kai sialami kita baspak senda. Bagai konteks engkai maka isur Daud. Maka baspak sesedi bangsa rendah muji Tuhan. Sebab dengan dekatnya mereka dengan Tuhan akan membuat hidup mereka semakin kuat dalam menjalani hidup. Adinan dunde bas laguna ibas ayatna 35 nina begina. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami di antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Artinya memang lagu itu akan membuat mereka juga semakin merasa dipelihara oleh Tuhan. Makan dan sebagainya semendenkan bagaya. Labu mengatakan sama kalaneka kita rendai basenden si deban lang, tapi perlu yang membangun hubungan dengan Tuhan itu perlu kita prioritaskan dalam hidup kita. Maka si peduakan Nina John Handel yang membangun hubungan dengan sesama. Daud menyuruh Asap dan saudaranya Lewi rendai ya cipta kena lagu ndegen bangsa krina gelah resada ya krina. Semakin dipersatukan hubungan mereka. Maka denden sindekan kita. Maka denden si memang membangun hubungan dengan sesama. Adi si baca umpamana bas Efesus. Kitab Efesus pasal 5 ayat 19. Nina bagian dan takogaikan membahanda kerina. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Maka ini aja dikatakan Paulus, salah sadana kita gelah banci rembak sadar sedebanna. Maka usahakan kata-kata tapi denden rohani yang menguatkan teman-teman bagi teman-teman perlu yang membuat hubungan kita lebih baik. Aku ingat piga-piga lagu Moria umpamanya. Ibas ianah kan pengapul andai galumbang andai. Asal ndai kena handai dandu megegeh ke teman nih begaya. Aku piga-piga kali umpamana baba toto bagi meskalak sakit. Pujian nih ndai kan bagai kusaku bagai gorong nih bagai. Aku pe malam teku bagai. Tenang teduh kelaku bagai. Artinya aku gejapkan perbeben nih. Aku pe ateku mentransfer karena semangatku manbana bagai. Yang membangun hubungan. Yesus Tuhanku, pengalamanku, lalit gagaku, sampailah aku. Tenang ya. Aku pi tenang begitu. Maka denden sindekan kita adalah hubungan tereh ulina si gejapkan sadar si dimana. Galah ular rusur sesindaikan dulu. Terkadang tanpa kita sadarin denden tende pegak pesirang-sirang bagaya. Kita agak lagu karoh ndai. Iting pekerilah ukur dunia. Adi ngom pekeri na ukur na. Ay nandang ilanay bukai pe banay bagaya.
Kita pengen komen ada ngisirang bagaya. Kita nunggu jaga jarak bagaya. Social distance bagaya. Arenden tenda jangan social distance. Semakin persada. Bagaya. Atau lagu tembang kenangan dengan tapi lagu tembang kenangan. Bangsa kita tumbang andai. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bapak na penande na cerai begaya. Emang kaya cerai kah begitu? Kan buka jore begaya. Lah membangun Tapi yang membangun itu adalah ketika kita menaikkan pujian. Ada orang yang merasa dekat dengan kita. Lid ije jarak selameda jadi deher begaya. Lagu gereja anta. Mengasihi lebih sungguh. Saudara kita sarsi banda. Maka si petelukan ini John Handel, pujian yang kita berikan kepada Tuhan adalah yang menghibur jiwa kita yang lelah dan lemah. Di samping kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan pujian itu, kita membangun hubungan dengan sesama. Pujian itu juga kita harus pakaikan untuk menghibur jiwa kita yang lemah dan lelah. Tadi dan dendai, ibas kitab Tawarik dendai. Bagaimana Mazmur asap enda, tapi tendensi ciptakan asap dan kaum Lewi enda, tuh membuat bangsa itu kuat, ngegegeh kena rakyat deh. Karena Allah yang telah memelihara, Allah yang telah melindungi. Kemegegeh ya kerina. Apalagi gundari bas COVID-19 enda. Mari. Yang menghibur jiwa kita. Yang menghibur kelemahan kita. Adin-den pujinta. Melala kelsita. Dan si pakai kene untuk menghibur jiwa kita. Aku salah sada lagu si Rusur Putar Nora di rumah. Pagi-pagi bagai mulai hamil berenda ngadi-ngadi gundari lalu lupa lagu Bless the Lord. Iya. Aku bersurga kundai kenandai. Cukup menenangkan jiwa. Iya. Aku lihat kasada lagu kursor si Rusur menenangkan. Pujilah Tuhan. Pujilah nama. Ya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Tiga kali kundekan andai besar teduhai. Tenangkal pikiranku, tenang pusukku. Pujilah Tuhan, haleluya. Kampi melala bacin dekem. Adibas Mazmurin dan daidakam aku lah kudarami jenis laguna saya adalah kudat kortna. Mudah-mudahan pagi si pilaukan man kaum Lewi enda uga kinada nenda. Gelasin dekan perlu kangka. Iya. Maka kekalangan ni Tuhan endam kata dibatasi sama banta Mazmurina. Temata bersoraklah dengan sukacita. Perkitikan kai. Allah selalu hadir dalam hidup kita. Allah selalu memberkati, memelihara hidup kita. Makaran denden enda situ guna melala ke manfaat aman banta. Di samping manfaat enda, perlukah kita selektif? Ujian itu memperdekat hubungan dengan Tuhan, mempererat hubungan dengan sesama, bagi menghibur jiwa kita yang lemah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami belajar daripada bangsa Israel. Ketika Raja Daud memindahkan tabut perjanjian dari Gibeon ke Yerusalem. Tabut itu mengingatkan tentang kehadiran Tuhan bagi bangsa ini. Mengingatkan cerita iman yang memelihara bangsa ini. Dan kami percaya juga pada saat ini. Pujian itu akan mengingatkan kami tentang Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Allah yang selalu memberkati, menolong, memelihara hidup kami. Dan kiranya pujian-pujian kami ini juga sama seperti pujian bangsa ini, mempererat hubungan mereka dengan Tuhan, dengan sesama, dan menguatkan jiwa-jiwa mereka dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih ya Bapa untuk
firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kiranya pujian-pujian yang akan kami kumandangkan dari keluarga-keluarga kami akan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwasanya Allah selalu hadir, bahwasanya Allah selalu baik, kasih setia Tuhan ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan seluruh orang yang percaya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bersamamu Bapa, ku lewati semua anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama bernyanyi memuji Tuhan. Sampailah saatnya kita masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini juga Tuhan telah memberkati hidup kami dan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, perkenankanlah kami pada hari ini memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa, agar berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya persembahan ini juga Tuhan memberkatinya, agar gerejamu juga bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Terimalah persembahan kami ya Bapa, dan kami percaya kami juga telah menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini, di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi umat-Mu yang pertama pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah mereka juga terus mampu bersyukur, bersorak-sorai, memuji nama-Mu di setiap tempat yang mereka huni pada saat ini. Biarlah Bapa, walaupun kami dipisahkan oleh jarak tempat, tapi kami percaya dalam kesatuan iman percaya kami, Engkau telah mempersatukan kami pada saat ini dalam hubungan iman percaya. Ya Bapa, kami percaya juga pada saat ini, biarlah semua pujian-pujian dari anak-anak-Mu, seperti yang kami renungkan sebagai firman-Mu pada minggu ini, biarlah kami tidak pernah berhenti mengucap syukur, memberikan pujian penyembahan sorak-sorai dalam hidup kami. Walaupun dalam hidup kami silih berganti kami menghadapi cobaan-cobaan hidup dan berbagai-bagai permasalahan. Tapi kami percaya Bapa, dengan pujian sorak-sorai kami kepada Tuhan, itu adalah bagian yang akan Tuhan juga menguatkan kami untuk menghadapi situasi hidup kami. Kami berdoa Bapa, biarlah seluruh umat-Mu pada saat ini Tuhan juga berikan kesehatan, keselamatan, dan Tuhan berkati seluruh pekerjaan,
seluruh usahanya. Walaupun pada saat ini kami percaya Bapa, Tuhan tetap memberkati menyertai kami. Walaupun keadaan kami Bapa belum sedia kala, tapi kami percaya cinta kasih Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Inilah doa kami bagi umat-Mu, kiranya Tuhan memberkatinya di setiap keadaan, di setiap waktu. Biarlah mereka semakin kuat, semakin tangguh, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai hidup mereka. Kami juga berdoa buat pelayanan gereja-Mu ya Bapa. Walaupun pada saat ini kami tidak dikumpulkan dalam satu tempat, walaupun pada saat ini kami tidak mengunjungi satu dengan yang lain dalam pelayanan gereja seperti biasa, tapi kami percaya Bapa, pelayanan-pelayanan gereja yang telah direncanakan kiranya berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua, agar dari pelayanan gereja ini persekutuan kami semakin dikuatkan, demikian juga iman kami semakin Tuhan teguhkan. Kiranya Bapa, kami semakin mampu untuk menikmati menjalani atas pelayanan kami pada saat ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Bapa, Tuhan memberkati pemimpin kami. Tuhan memberkati seluruh elemen-elemen yang pada saat ini bekerja dengan penuh segenap hati. Dan kami percaya Bapa, Engkau memperlengkapi mereka. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan yang akan mengajari mereka, sehingga mereka semakin kuat membawa bangsa dan negara kami ini keluar dari masalah kami pada saat ini. Begitu juga dengan relawan-relawan kami, tim medis, dokter, perawat, dan semua yang bekerja di garda terdepan. Tuhan juga memberkati, agar melalui mereka juga Tuhan memakai mereka, agar masalah yang kami hadapi pada saat ini kiranya cepat berlalu dari bangsa dan negara kami. Begitu juga Bapa untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini yang sudah terkena positif COVID-19. Orang dalam pengawasan dan semua keluarganya Bapa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, dan kami percaya Bapa, melalui obat yang dia konsumsi, melalui semangat percaya mereka kepada Tuhan juga, mereka akan mampu melewati ini semua. Kami percaya Bapa, Engkau juga menguatkan mereka pada saat ini. Inilah doa kami pada hari ini ya Bapa. Kami percaya doa kami telah didengarkan oleh Tuhan, dan Engkau akan memberikan pada waktunya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memberikan segala harapan dan doa-doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan tekad kita. Tuhan telah membebaskan manusia dalam setiap pergumulan hidup. Dia memanggil kita untuk tetap menjaga kebebasan yang telah dikaruniakannya. Ya Tuhan, aku hendak mengingat kasih setia-Mu. Aku bersorak-sorai atas kebesaran-Mu. Tuhan tetap setia memelihara, menuntun, dan mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Nya. Ya Tuhan, aku berjanji tetap teguh di dalam iman dan tidak khawatir lagi akan hidup ini. Mari kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan atas kasih setia-Nya dengan bernyanyi. Kristus kan nyata, temani dan
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai dan sejahtera. Saksikanlah pembebasan yang telah kamu terima di dalam Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita bersyukur dan bersukacita karena kebaktian minggu kita pada hari ini sudah bisa berjalan dengan baik. Sekarang tiba waktunya kita masuk ke dalam saat teduh untuk mengakhiri rangkaian kebaktian kita. Kita mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, sekali lagi atas nama majelis gereja kita, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.